sudah klik video ini. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar terkait 3 paradigma yang ada dalam penelitian. Bersama saya Ciara Ivani Mukti, mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk Surabaya. Mari kita kenalan dengan 3 paradigma yang ada dalam penelitian. Saat kita akan melakukan penelitian, bayangkan kita perlu memilih kacamata yang tepat untuk melihat dunia. Nah, kacamata inilah yang kita sebut sebagai paradigma penelitian, di mana ini akan sangat mempengaruhi tentang bagaimana kita melihat suatu masalah, mencari jawabannya, hingga menafsirkan hasilnya. Ibaratnya nih ya, setiap kacamata punya lensa yang berbeda bukan? Nah, inilah yang akan membentuk cara pandang kita. Tapi sebelum jauh membahas jenis-jenis kacamata, mari kita pahami dulu apa itu paradigma. Kata paradigma sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paradigma, yang secara harfiah itu berarti pola, contoh, atau model. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, konsep paradigma ini dipopulerkan oleh seorang filsuf sains bernama Thomas Kuhn dalam bukunya yang sangat berpengaruh, yakni The Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Menurut Kuhn, paradigma adalah kerangka konseptual atau seperangkat keyakinan dasar yang diterima oleh suatu komunitas ilmiah, di mana ini mencakup apa saja yang harus diamati dan diselidiki, jenis pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu harus distrukturkan, dan bagaimana sih hasil penyelidikan ini harus ditafsirkan. Singkatnya, paradigma adalah cara pandang dominan yang membimbing praktik ilmiah. Selanjutnya, dalam penelitian sosial dan humaniora, istilah paradigma ini kemudian diadopsilah untuk merujuk pada seperangkat keyakinan dasar atau asumsi filosofis yang membimbing seorang peneliti, di mana ini adalah panduan fundamental yang nantinya membentuk 3 pilar utama, yakni yang pertama ada ontologi yang membahas terkait apa itu realitas, kedua epistemologi, yakni tentang bagaimana kita bisa tahu itu, dan ketiga ada metodologi terkait bagaimana sih cara mencari tahunya. Nah, 3 pilar ini saling berkaitan erat dan membentuk kerangka koheren dalam setiap pendekatan pada sebuah penelitian. Oke, kita udah mulai masuk ke pembahasan inti nih, bahwa secara umum ada 3 jenis kacamata utama dalam penelitian. Pertama, positivisme, kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, paradigma kritis. Masing-masing ini punya cara pandang yang unik-unik loh tentang apa itu kenyataan atau yang biasa disebut ontologi, tentang bagaimana kita bisa tahu sesuatu, ini epistemologi, dan bagaimana sih cara terbaik untuk mencari tahu itu, ini metodologi. Ketiga hal ini saling berkaitan erat banget loh. Oke, dari sini pasti udah mulai paham ya, karena kita udah kenalan lebih dalam terkait paradigma itu sendiri. Next, kita langsung aja bedah satu persatu terkait apa sih inti dari ketiga paradigma yang ada dalam penelitian ini. Gimana sih cara mereka sebenarnya itu memakai kacamata mereka masing-masing untuk melihat dunia yang seluas ini dalam penelitian. Nah, langsung aja, yang pertama adalah positivisme. Positivisme adalah paradigma yang dimana tujuannya adalah mencari kebenaran yang mutlak. Jadi ketika kalian sudah mendengar positivisme, berarti memang tugas mereka adalah mencari kebenaran yang benar-benar mutlak. Kalau nggak mutlak, bukan positivisme namanya. Dalam kacamata positivisme, dia berasumsi bahwa ada satu kebenaran mutlak di dunia ini, seperti hukum gravitasi yang berlaku untuk semua orang dan dimanapun. Mereka percaya bahwa realitas itu ada di luar diri kita dan bisa loh diukur secara objektif. Selanjutnya adalah konstruktivisme. Tujuan utama dari konstruktivisme sendiri yakni memahami beragam perspektif. Berbeda dengan positivisme tadi yang hanya mencari kebenaran yang benar-benar mutlak, tapi di sini konstruktivisme mereka berusaha memahami nih beragam perspektif yang ada.
Nah, jadi memang kacamata dari konstruktivisme ini agak sedikit berbeda dari positivisme. Karena mereka tuh mempercayai bahwa kenyataan itu tidak tunggal loh, justru sangat tergantung pada bagaimana setiap orang atau kelompok itu mengalami dan memberinya makna. Dan mereka percaya bahwa realitas itu dibangun di dalam pikiran dan interaksi sosial kita. Oke, next ada paradigma kritis. Paradigma kritis ini memiliki kacamata yang lebih unik dan menarik lagi jika dibandingkan dengan kedua paradigma tadi. Jika paradigma positivisme hanya mencari kebenaran yang benar-benar mutlak, dan konstruktivisme hanya memahami beragam perspektif yang ada, paradigma kritis sendiri tujuannya adalah untuk menguak ketidakadilan dan mendorong perubahan. Beda banget kan? Jadi dalam kacamatanya, dia tidak hanya ingin tahu atau memahami nih, tapi juga ingin mengubah sebuah keadaan. Paradigma ini percaya bahwa realitas itu seringkali penuh dengan ketidakadilan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Dan pengetahuan harus digunakan untuk melawan hal-hal itu tadi. Sesuai dengan namanya ya, kritis. Selanjutnya, jika kalian lihat tabel yang ada di sebelah sini, kita akan kenalan dan membahas lebih dalam lagi terkait 3 paradigma ini dikaitkan dengan 3 pilar utama tadi, yakni ontologi, epistemologi, dan metodologi. Kita mulai dari yang pertama banget nih, ada positivisme. Positivisme jika dalam ontologi yakni dilihat dari hakikat realitas, positivisme terpaku pada objektivitas, tunggal, terukur, dan independen. Sesuai banget ya sama tujuan positivisme sendiri, yakni mencari kebenaran yang mutlak. Jadi mereka percaya banget nih bahwa realitas itu nyata, objektif, dan bisa diukur loh. Sama seperti benda-benda fisik yang ada di sekitar kita. Misalnya, temperatur air akan sama di derajat tertentu. Gak peduli tuh siapa aja yang ngukurnya, ya kan? Next, positivisme dalam epistemologi atau hakikat pengetahuan, di mana ini terpaku pada pengetahuan objektif dari observasi empiris, dan peneliti harus netral nih, serta menjaga jarak. Di sini, pengetahuan itu harus didapatkan dari pengamatan yang sangat teliti dan objektif tentunya. Jadi kita sebagai peneliti harus menjaga jarak agar tidak mempengaruhi apa yang kita teliti. Ibaratnya nih ya, ilmuwan di lab. Jadi kita harus netral dan fokus pada data yang bisa diukur. Terakhir adalah positivisme dalam metodologi, di mana ini terpaku pada pengumpulan data secara kuantitatif atau data yang dikumpulkan dengan melakukan eksperimen atau survei untuk mendapatkan hubungan sebab akibat dan generalisasi. Nah, di sini itu pakai cara-cara kuantitatif seperti survei dengan angka-angka, eksperimen yang terkontrol, atau analisis statistik. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah mencari hubungan sebab akibat dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, contohnya aja nih ya, misalnya kalau kita mau tahu apakah pupuk jenis A ini benar-benar bikin tanaman tumbuh lebih tinggi dari pupuk jenis B, itu gimana sih? Nah, kita bisa coba tuh ke beberapa tanaman dulu kan, ukur tuh tingginya dan bandingkan hasilnya dengan angka. Akhirnya ketemu deh. Nah, pasti udah mulai paham lagi ya. Oke, positivisme udah clear, sekarang kita langsung beranjak ke yang kedua, yakni konstruktivisme. Nah, konstruktivisme secara ontologi atau secara hakikat realitasnya itu terpaku pada subjektivitas, jamak, dan dekonstruksi sosial oleh individu. Artinya apa? Artinya di sini memandang bahwa realitas itu beragam dan subjektif loh. Apa yang menurut saya benar, itu bukan saja bagi Anda tidak benar. Karena apa? Ya karena kita punya pengalaman dan cara pandang yang pasti berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah konstruktivisme dalam epistemologi atau hakikat pengetahuan, di mana ini terpaku pada pengetahuan dari interaksi, memahami makna partisipan, dan peneliti berinteraksi secara langsung.
Jadi intinya dalam hal ini pengetahuan itu didapatkan dari interaksi langsung dengan orang yang kita teliti. Jadi kita sebagai peneliti harus mencoba masuk nih ke dalam dunia mereka, memahami bagaimana sih mereka ini melihat dan memberi makna pada sesuatu, terkhususnya pada apa yang ingin kita teliti. Nah, di sini kita tidak bisa benar-benar netral karena kita harus berinteraksi. Yang terakhir, konstruktivisme secara metodologi, di mana ini terpaku pada pengambilan data secara kualitatif atau data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang mendalam, juga observasi partisipan untuk pemahaman yang lebih mendalam pula. Jadi metodologi di sini benar-benar menggunakan cara-cara kualitatif teman-teman, seperti wawancara mendalam tadi, observasi secara langsung di lapangan, juga menganalisis cerita dan narasi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya adalah untuk memahami secara dalam juga pengalaman dan interpretasi setiap individu, khususnya untuk orang-orang atau narasumber yang sedang kita teliti. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari paradigma ini tuh gini. Jika kita ingin tahu nih ya, gimana pengalaman seseorang yang baru aja pindah ke kota besar, padahal awalnya dari desa, seperti case yang sering banget kita temui di dunia kampus ya. Nah, itu kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan atau memberinya kuesioner secara angka. Tapi kita perlu banget buat mengajaknya ngobrol panjang lebar, mendengarkan ceritanya, dan memahami apa sih arti adaptasi yang sebenarnya bagi dia. Nah, kayak gitu teman-teman. Udah clear ya kita bagian konstruktivisme. Next kita beranjak ke yang paling terakhir, ada paradigma kritis. Dalam paradigma kritis, aspek ontologi atau hakikat realitas ini mencakup tentang sosial, historis, syarat kekuasaan, dan ketidakadilan. Di mana mereka percaya bahwa realitas itu dibentuk oleh sejarah, kekuatan politik, dan sistem sosial yang seringkali menindas. Dan mereka juga percaya bahwa ketidakadilan itu nyata loh dan tertanam dalam struktur yang ada dalam masyarakat. Gak salah ya kalau tujuan utamanya paradigma kritis itu menguak ketidakadilan dan mendorong perubahan. Dan seringkali memang paradigma ini itu mengangkat terkait isu-isu kaum atau kelompok yang termarginalkan atau terpinggirkan teman-teman. Oke, selanjutnya kritis dalam aspek epistemologis atau hakikat pengetahuan ini mencakup terkait pengetahuan untuk mengungkap ketidakadilan, mendorong perubahan, serta peneliti ini sebagai agen perubahan. Jadi di sini mereka tuh percaya bahwa pengetahuan itu tidak pernah netral loh. Kita sebagai peneliti itu punya tanggung jawab untuk mengungkap ketidakadilan itu, menentang sistem yang ada, dan menjadi agen perubahan. Lanjut, yang terakhir dari yang paling terakhir ada paradigma kritis dalam aspek metodologi, di mana ini mencakup partisipatif, aksi orientasi, dan seringkali menggabungkan metode untuk transformasi sosial. Jadi mereka memang sering memakai metode yang melibatkan orang-orang yang diteliti itu untuk bersama-sama mencari sebuah solusinya. Misalnya ya, peneliti tindakan partisipatif, di mana peneliti dan komunitas ini bekerja sama untuk memecahkan sebuah masalah. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memicu kesadaran dan mendorong aksi nyata untuk perubahan sosial itu tadi. Nah, selanjutnya contoh yang bisa diambil dari paradigma atau aspek-aspek barusan adalah seperti ini teman-teman. Misalnya, sebuah penelitian tentang masyarakat adat yang tanahnya dirampas. Nah, di sini tugas peneliti itu tidak hanya untuk mendokumentasikan, tapi juga harus membantu komunitas itu untuk menyusun strategi advokasi, berbicara ke publik, atau bahkan juga berjuang di jalur hukum untuk mendapatkan hak mereka ini bisa kembali. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya kita udah bahas, kita udah bareng-bareng bedah satu persatu terkait 3 paradigma yang ada dalam penelitian, dikaitkan dengan 3 pilar utamanya, yakni ontologi, epistemologi, dan metodologi. Gimana? Udah mulai paham banget, udah mulai kenal banget belum sama 3 paradigma? Pasti udah lah ya. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke yang paling terakhir atau kesimpulan, ini merupakan beberapa poin yang paling penting untuk kita pahami dan kita ketahui setelah kita mengenali 3 paradigma yang ada dalam penelitian teman-teman. Poin paling pertama, bahwa tidak ada yang paling benar. Yes, tidak ada satupun paradigma yang lebih baik dari paradigma yang lainnya.
Semua tentunya punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing, sama seperti manusia teman-teman. Pilihan terbaik itu tergantung pada apa yang ingin kita teliti dan pertanyaan apa aja yang ingin kita jawab di penelitian kita. Misalnya nih, kita ingin meneliti tentang efektivitas vaksin, berarti membahas efektivitas ya. Nah, ini tentunya lebih cocok dengan pendekatan positivisme. Sedangkan, jika kita fokusnya ingin memahami pengalaman korban bencana, nah, ini lebih cocok ke pendekatan konstruktivisme teman-teman. Kedua adalah pentingnya konsistensi. Yes, yang paling penting selanjutnya adalah konsisten antara kacamata yang kita pilih dengan cara kita melakukan penelitian. Jangan sampai kita percaya bahwa realitas itu objektif, tapi kemudian menggunakan metode yang sangat subjektif tanpa alasan yang jelas. Gak boleh ya. Karena apa? Ya karena seluruh proses penelitian kita dari pertanyaan, pengumpulan data, hingga analisis harus selaras dengan paradigma yang kita anut teman-teman. Selanjutnya yang gak kalah penting dari kedua poin tadi adalah paradigma membentuk etika penelitian. Yes, artinya apa? Artinya kacamata yang kita pilih itu mempengaruhi etika kita sebagai peneliti teman-teman. Misalnya, dalam positivisme, tentu etika yang perlu dijaga adalah fokus pada netralitas. Selanjutnya, dalam konstruktivisme, berkaitan terkait etika yang fokus pada menghargai perspektif dari partisipan. Begitu pula dalam paradigma kritis. Paradigma kritis ini memiliki etika yang lebih ke arah pemberdayaan dan keadilan sosial bagi kelompok yang diteliti. Oke, itulah tadi beberapa poin yang penting untuk kita pahami setelah kita mengenali paradigma penelitian. Nah, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi, sebelum kita memulai penelitian, penting sekali untuk kita memutuskan kacamata mana yang paling cocok dengan pertanyaan kita dan tujuan kita. Dan yang paling penting untuk diingat adalah setiap kacamata punya kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Dan yang paling penting adalah memilih yang paling pas agar kita bisa melihat dan memahami dunia dengan cara yang paling efektif untuk penelitian kita. Oke, sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bareng Ciara hari ini. Semoga dari video ini kita semakin mengenali dan memahami paradigma yang ada dalam penelitian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!